Ya, bisa dilanjutkan lagi dengan share screen yang kelompok yang tadi. Kemudian di record ya untuk kelompok yang presentasi tadi untuk bisa melakukan record. Oke. Baik, saya lanjutkan lagi. Di sini terlihat model. Sudah di record ya? Oh, bentar. Ya, oke. Ya. Sudah ya? Oh ya udah. Oke. Dilanjutkan lagi. Di sini terlihat dalam gambar 7 ini mesoscopic numerical model of steel fiber reinforced concrete. Jadi tadi titik koordinat awal dan koordinat akhirnya itu kan secara acak dan sumbunya juga secara acak, random gitu sudut-sudutnya. Nah, jadi yang tadi yang dihilangkan itu yang keluar dari model ini apa namanya, bidang ini, volume kotak ini. Nah, di sini numerical kompresi aksial beton bertulang serat baja dengan kadar volume 1% diberikan pada gambar 7. Nah, lalu koordinat awal dan titik akhir serat didistribusikan secara acak pada gambar 7. Ini adalah hasil dari MATLAB. Kemudian model serat yang didistribusikan secara acak dapat dibentuk di AutoCAD dengan koordinat dan perintah lain. Model serat yang didistribusikan secara acak di AutoCAD disimpan dalam sebuah file yang berformat IGES dan dapat dikenali oleh software Abaqus. Dan akhirnya pada file IGES ini diimpor ke Abaqus sebagai part untuk dianalisis elemen hingga. Di next. Nah, ini kita masuk ke sifat material. Nah, ini ada model kerusakan beton dapat menggambarkan dengan baik hukum perubahan kerusakan material beton. Oleh karena itu, model kerusakan plastik elastis diadopsi untuk model konstruktif beton dalam tulisan ini. Standar GB 50010 strip 2010 31 memberikan hubungan konstitutif kerusakan plastik klasik untuk beton yang banyak digunakan dalam analisis elemen hingga. Kurva tegangan-tegangan beton di bawah ini, kompresi uniaksial dapat ditentukan dengan persamaan 21, yaitu Do sama dengan 1 minus DC dikali EC kali epsilon. Lalu untuk regangan puncak dapat dihitung dengan persamaan 27. Epsilon CR sama dengan 700 ditambah 172 dikali akar FCR. Lalu dikali dengan 10 pangkat minus 6. Kurva tegangan-tegangan beton di bawah tegangan uniaksial dapat dihitung dengan persamaan 28. Do sama dengan 1 minus DT dikali EC kali epsilon. Regangan puncak dapat ditentukan dengan persamaan 33. Epsilon TR sama dengan integral TR sampai 0,54 dikali 65 dikali 10 pangkat 6. Dan kekuatan tarik beton diperkirakan dengan persamaan 34. Integral TR sama dengan FTR sama dengan 1,4 dikali FCR minus 8 dibagi 10 pangkat 2/3. Next. Nah, ini ada interaksi dan syarat batas. Pada model serat baja elemen hingga, karena deformasi beton di bawah tekanan aksial itu kecil, maka dapat diasumsikan tidak ada slip antara beton dan serat karbon. Serat baja tertanam di matriks beton, 6 derajat kebebasan not di bawah permukaan dibatasi dengan 0. Pembebanan perpindahan dapat dilakukan dalam mode pembebanan.
dan perpindahan beban sebesar 2 mm diaplikasikan ke semua not pada permukaan atas dan derajat kebebasan 4 not permukaan lainnya bebas. Perpindahan pembebanan meningkat secara linier dengan waktu pembebanan dan model tersebut berhasil diselesaikan dengan analisis statistik Abaqus. Jadi ini kayak misalkan batasnya 0, maka akan terdapat 6 derajat kebebasan not. Terus kalau misalkan bebannya ditambahin 2, kebebasan notnya menjadi 4, bebannya 4 mm. Maka nanti kebebasan notnya cuma 2. Next, Ral. Next. Nah, ini ada numerical. Nah, berdasarkan sifat material dan kondisi batas, diperoleh diagram awan tegangan Mises dan matriks beton, serta serat baja pada perbedaan regangan. Dengan model 2% kadar serat sebagai contoh, perubahan tegangan beton bertulang kawat baja di bawah tekanan aksial diberikan pada gambar di bawah ini. Nah, ini gambar A itu aksial strain regangan aksialnya itu 0,0017. Lalu untuk B dan C, aksial strain-nya sama-sama 0,0024. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Kenapa warna warna merah di B sama C lebih banyak? Nah, itu karena tegangan di C lebih besar daripada di B. Nah, ini dapat dibaca kan? Dari gambar di atas dapat dilihat tegangan matriks beton dan serat sangat berbeda, terutama ditentukan oleh hubungan konstruktifnya. Tegangan model matriks beton di tengah mengalami penurunan terlebih dahulu, yang menunjukkan bahwa bagian tengah matriks beton lebih dahulu rusak, dan tegangan elemen tengah masuk ke bagian descending. Descending itu bagian akhir. Dengan bertambahnya regangan, terlihat jelas daerah konsentrasi tegangan rendah di tengah matriks beton, yang menandakan terjadinya retakan miring di tengah matriks beton. Dengan ketegangan yang terus meningkat, retakan miring semakin meluas. Proses kegagalan kompresi model elemen hingga beton bertulang serat baja konsisten dengan sampel percobaan. Tegangan aksial, dan regangan transversial dari penampang naik model diekstrasi. Agar konsisten dengan proses perhitungan nilai percobaan, rasio 1/3 tegangan puncak terhadap regangan longitudinal yang sesuai direpresentasikan sebagai nilai simulasi modulus elastisitas dan nilai absolut dari rasio regangan transversal terhadap regangan longitudinal pada 1/3 tegangan puncak direpresentasikan sebagai nilai simulasi Poisson ratio. Next. Nah, ini ada perbandingan fiber content untuk modulus elastisitas dan Poisson ratio-nya. Untuk yang gambar 9 itu adalah modulus elastisitas dan yang kanan itu adalah Poisson ratio. Sebagai perbandingan ditemukan bahwa nilai teoritis homogenisasi dan nilai simulasi elemen hingga modulus elastisitas dan Poisson ratio bertulang serat sesuai dengan nilai eksperimen. Kesalahan maksimum modulus elastisitas ialah 5,9% dan kesalahan maksimum Poisson ratio adalah 3,4%. Perbandingan hasil memverifikasi keakuratan model teoritis homogenisasi dan model elemen hingga. Next. Nah, ini ada kesimpulannya. Dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa modulus elastisitas dan Poisson ratio pada beton bertulang serat baja dihitung dengan metode homogenisasi. Model distribusi acak serat baja dibuat dengan software MATLAB, dan kinerja tekan aksial baja beton bertulang serat disimulasikan dengan metode elemen hingga menggunakan software Abaqus. Modulus elastisitas dan Poisson ratio juga diperoleh dengan metode elemen hingga. Akhirnya, hasil perhitungan teoritis homogenisasi, hasil simulasi elemen hingga, dan hasil eksperimen makro dibandingkan, dan kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut. Modulus elastisitas dan Poisson ratio beton bertulang serat dapat diprediksi secara akurat dengan menggabungkan model silinder komposit dan fungsi kepadatan probabilitas distribusi serat. Model mesoskopik 3 dimensi dari beton bertulang serat dengan
dengan mempertimbangkan distribusi serat yang acak direalisasikan dengan software MATLAB. Kinerja tekan aksial beton bertulang serat baja disimulasikan dengan metode elemen hingga menggunakan software Abaqus, dan nilai simulasi elemen hingga modulus elastisitas dan Poisson ratio beton bertulang serat diperoleh. Sebagai perbandingan, nilai teoritis homogenisasi dan nilai simulasi elemen hingga modulus elastisitas dan Poisson ratio dari beton bertulang serat sesuai dengan nilai eksperimen yang memverifikasi keakuratan model teori homogenisasi dan model elemen hingga. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan. Ya, silakan, Bacek. Ya. Di slide tadi saya melihat ada seperti indikator gitu yang kotak-kotak gitu, Mas JP. Oh ya. Nah, indikator kan itu di situ ada berbagai macam warna. Nah, saya pengen tahu nih indikator yang warna hijau, merah, sama biru itu tuh menandakan indikator apa sih? Oh, oke. Thank you, Terima kasih, Mas JP. Ya, sama-sama. Cek nih berapa, Cek? Lupa gue, Cek. 57 pun sih? 56 apa? 56. Pertanyaannya apa? Boleh diulang, Mas Bacek? Itu indikator warna hijau, merah, dan biru itu perbedaannya apa? Apa bedanya? Oke. Terus ada lagi? Boleh nanya nggak? Silakan. Itu kan tadi dijelasin tentang fly ash ya. Boleh nggak dijelasin tentang fly ash lagi? Terus kenapa dipakai fly ash? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Ada suaranya nggak? Ada suaranya nggak? Iya, suaranya ada. Bisa dibesarkan suaranya. Mau nanya, tadi di metode penelitian kan ada pengujian yang kekuatan aksial dari beton pakai electrohydraulic servo pressure testing machine. Bisa dijelasin nggak itu proses pengujiannya itu kayak gimana? Laras ya? Iya. Tadi suaranya. Oke. Iya.
Makasih, Ras. Maaf lah, Ras. Ini berapa ya, Ras? Apa gue, Ras? 21. Maaf, Pak Damora, saya ingin bertanya, sesi pertanyaannya berapa pertanyaan ya, Pak? Ya, untuk pertanyaan bisa 5 pertanyaan, bisa sampai 5 pertanyaan untuk sesi ini. Dua slot lagi, teman-teman. Oh iya Pak, maaf Pak, untuk waktunya sekarang udah jam 15.33, apa 3 pertanyaan aja Pak? Sekarang jam berapa? Jam 15.33 Pak. 4 lewat. 15.33 ya. Ini sudah berapa pertanyaan? Baru 3. 3 Pak. 3 ya, ya udah bisa langsung dijawab langsung kalau sudah ada jawabannya. Sebentar ya Pak, kita diskusi sebentar Pak. Iya. Makasih. Ya, saya mau izin menjawab. Saya Adi mau menjawab pertanyaan Adeline, apa penjelasan mengenai fly ash ya. Terus kenapa pakainya itu? Fly ash itu adalah abu terbang atau yang dikenal itu adalah istilah limbah padat yang dihasilkan dari pembakaran batu bara pada pembangkit tenaga listrik. Nah, dulu tuh fly ash itu sebelum dibuat untuk menjadi bahan campurannya beton, dia itu dibuang aja gitu ke lingkungan sekitar.
Nah, sedangkan fly ash ini tuh termasuk sebagai limbah B3. Nah, karena itu dibuatlah fly ash itu sebagai campuran dari beton itu. Bagaimana, Adeline? Iya, terima kasih. Nah, ini saya mau jawab pertanyaan Bacek. Itu, Ral, bisa balik ke slide 27 nggak? 27. Jangan kejauhan. Nah, ya. Nah, tadi kan pertanyaan Mas Bacek kan, apa bedanya indikator warna merah, biru, hijau di sini nih? Nah, perbedaannya itu kalau yang biru itu aman, kalau hijau itu tertarik merenggang, sedangkan merah rawan putus. Maksudnya aman tuh kalau misalkan birunya nih dikasih beban itu dia masih aman. Kalau hijau itu dia sudah mulai tertarik, dan warna yang merah itu kalau ditarik lebih lanjut bisa putus. Itu penjelasannya, Cek. Bisa dimengerti? Gimana Mas Bacek? Ya udah lanjut aja ke pertanyaannya Laras ya. Bentar. Kenapa? Oh, ya. Lanjut ke pertanyaannya Laras, proses pengujian pakai elektrohidroliknya itu prosesnya gimana sih? Nah, mesin utama itu mengadopsi struktur rangka bawah dari silinder oli dan yang terutama terdiri dari alas, balok, batang sekrup, silinder, dan piston. Balok dihubungkan ke tempat keempat sekrup utama melalui mur, ujung bawah sekrup dipasang di alas dan diikat dengan mur membentuk kerangka gaya. Peredam motor yang dipasangkan pada balok menggerakkan sproket untuk berputar, menggerakkan mur untuk berputar, menyadari gerakan vertikal balok sehingga ruang uji dapat dengan mudah disesuaikan. Cakram atas dan bawah serta dudukan bola, kepala bola dipasang pada balok. Silinder dan piston dipasang di tengah alas dan pelat tekanan tetap dipasang pada piston. Dan pelat yang bergerak dihubungkan ke rel pemandu melalui roda sehingga sampel besar dapat dengan mudah ditempatkan. Nah, seperti itu proses pengujian memakai elektrohidroliknya. Gimana, Laras? Terjawab pertanyaannya? Oh ya udah, makasih. Oke, terima kasih, Mas Laras. Geral, Mas Geral, Ya, boleh kenapa? nama satu? Apa, Mas Arif? Nggak apa-apa. Bapak nggak apa-apa. Satu lagi lah. Kan tadi di slide Mas Jipre ya kan, ada yang tentang strain itu. Yang sebelah kanan warnanya tuh merah kan lebih banyak daripada yang gambar yang tengah. Nah, kenapa seperti itu? Padahal kan nilai strainnya itu sama. Oh, jadi pertanyaannya ini ya apa? Kenapa warna yang di slide saya tadi kan warnanya beda, apa warna yang sebelah kanan merahnya lebih banyak pada yang tengah ya, sedangkan nilai strainnya sama, kayak gitu ya? Iya, ya kayak gitu. Oke. Mana Ral? Slide-nya Ral.
Pertanyaannya apa? Maaf. Jadi kan strain yang kenapa warna merah di sebelah kanan lebih banyak daripada yang di tengah. Sedangkan nilai strainnya sama. Nah, ke slide tadi, slide 27 kalau nggak salah sih. Nah ya ini. Nah slide ini lagi. Bukan. Jadi ini langsung jawab aja Rip ya. Nah, Iya, Bu. kan kenapa yang ini kan warna strain warna merah yang di kanan lebih banyak daripada ini tengah, sedangkan strain itu sama-sama nilainya 0,0024. Itu bukan kan yang mempengaruhi retakannya itu kan bukan cuma regangannya doang, tapi juga ada dari tegangannya. Jadi semakin banyak tegangan yang diberikan, semakin lebih bisa dibilang. Jadi yang sebelah kanan itu kenapa lebih merah? Karena tegangan yang diberikan di percobaan yang sebelah kanan, percobaan yang C itu tegangannya lebih besar daripada yang tegangan yang B. Udah, itu aja Rip. Apa jelas? Oke. Jelas. Makasih JP. Yo, sama-sama Rip. Dan ini karena udah 3:30 ditutup saja ya. Ya Pak, ini udah jam segini, ditutup aja Pak berarti ya Pak? Ya, ditutup presentasinya, kemudian nanti yang file yang diketik tadi, ketikan tadi diketik yang rapi ya, Terus jangan lupa ketik jawaban yang tadi dijawab dari kelompok yang presentasi, jawabannya apa diketik. Lalu setelah lengkap semua, lalu diupload di Edmodo untuk PPT-nya, untuk PowerPoint-nya. Kemudian record-nya, rekaman tadi kan ada merekam untuk presentasi kelompoknya itu bersamaan juga diupload di Edmodo. Berarti upload YouTube terus yang taruh di Edmodo, linknya aja ya Pak berarti? Ya, linknya atau bisa juga langsung upload di Edmodo. Tapi kalau filenya terlalu besar, kapasitasnya lebih dari 100 MB, megabyte, itu dia nggak keterima di Edmodo. Jadi harus upload dulu di YouTube, baru nanti kirim share linknya, share URL-nya di Edmodo. Kalau di YouTube itu bisa cukup besar ya untuk uploadnya, bisa sampai 1 giga juga bisa masih masuk, dia bisa sekali upload. Iya Pak. Makasih Pak. Ya, jadi seperti itu ya untuk MATLAB. MATLAB itu dapat dipergunakan untuk menghitung case di bidang engineering. Jadi berbagai macam case bisa diselesaikan dengan MATLAB selama persamaan matematika tersebut, persamaannya adalah benar itu artinya operator matematika yang digunakan itu bisa dibaca oleh MATLAB seperti tanda kali, bagi, kurang, tambah, terus ada persamaan trigonometri. Selama persamaan itu benar secara matematisnya, itu bisa dihitung atau bisa diselesaikan oleh MATLAB. Ya, waktunya sudah jam 3.30 lewat, jam 3:30 lebih. Mungkin untuk pertemuan minggu ini sampai di sini untuk pertemuan mata kuliah komputasi teknik. Mungkin kita ketemu lagi di minggu depan ya, karena untuk kelas besar saya
dikasih diminta untuk mengajar di kelas besar untuk 4 kali pertemuan. Jadi 1 kali pertemuan, nanti pertemuan ke selanjutnya 5, 6, 7 dan seterusnya itu dengan Pak Nurholis dan Pak Sigit untuk kelasnya. Jadi kelas kan ada kelas A, ada kelas B ya, ada kelas A dan kelas B. Nanti untuk kelas A ke Pak Nurholis ya, terus kelas B Pak Sigit. Jadi sesuai dengan yang ada di jadwal perkuliahan di Siakat ya. Oke, baik, ada lagi pertanyaan untuk terakhir sebelum ditutup virtual Zoom-nya. Pak, saya mau nanya, Pak. Iya. Itu kan yang kan ada selanjutnya kan Pak sama Pak Nurholis atau Pak Sigit ya. Yeah. Nah, itu absennya mengikuti mereka atau tetap di absen? Untuk absennya mengikuti mereka, maksudnya mengikuti Pak Nurholis dan Pak Sigit mekanismenya untuk mekanismenya. Kalau di saya kan adalah untuk pertemuan kelas besar ya, kelas besar itu kelas A dan kelas B digabung jadi satu dengan dengan waktu yang sama. Kemudian nanti ada kelas kecil. Nah, untuk kelas kecil nanti dengan Pak Nurholis mekanisme absennya gimana nanti bisa ditanyakan ke Pak Nurholis. Kemudian yang untuk Pak Sigit dikomunikasikan atau ditanyakan untuk proses absensinya seperti apa. Ya, jadi seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau untuk presentasinya dilanjutkan atau gimana, Pak? Ya, untuk presentasinya dilanjutkan dengan Pak Nurholis, tugas presentasi kelompoknya, karena kemarin sudah diinformasikan ke Pak Nurholis untuk melanjutkan tugas presentasi kelompok. Lalu sebelumnya diawali dulu ada perkuliahan, ya seperti yang tadi ada perkuliahan, ada diskusi, ada pertanyaan, terus ada tanya jawab. Kemudian di jam berikutnya ada tugas untuk presentasi kelompoknya. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, waktunya sudah berakhir. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak.